Om Sri Sairam, Bapak Ibu, saudaraku semuanya yang dikasihi suami, selamat berjumpa kembali dalam serial perjalanan ke dalam diri. Untuk serial kali ini, kita akan membahas tentang memaafkan. Ada sangat banyak buku yang ditulis oleh para ahli psikologi tentang memaafkan ini, dan juga kita juga bisa melihat ada banyak video yang membahas tentang memaafkan ini. Akan tetapi untuk kali ini kita akan khusus membahas memaafkan ini dari sudut pandang ajaran Bhagawan. Dalam tataran kebijaksanaan tertinggi, sebenarnya tidak perlu ada yang namanya memaafkan, karena ketika kebijaksanaan kita berkembang sampai tataran yang tertinggi, di sana kita melihat Tuhan hadir di mana-mana. Tuhan hadir dalam diri setiap orang, dan kita merasa satu adanya. Tatua masih, engkau adalah aku. Pada saat itu, siapa memaafkan siapa? Karena kita merasa sebagai satu kesatuan. Akan tetapi ketika kita belum sampai dalam tahap itu, ketika kita masih dalam perjalanan ke sana dan merasa bahwa kita terpisah dengan orang-orang lain, bahwa kita adalah badan ini, nah di saat itu kita masih sering gampang untuk terluka ketika ada orang lain yang mungkin ngomong tidak menyenangkan buat kita, melakukan tindakan yang membuat kita merasa tidak suka, dan di situ lahirlah rasa marah, rasa dendam. Nah, untuk kondisi seperti ini sangatlah penting buat kita untuk belajar memaafkan. Dalam Sri Satya Sai Speaks volume 30, suami bersabda, "Ketahuilah, jika engkau tidak bersedia untuk memaafkan, maka tidak akan ada kedamaian dalam hidupmu." Nah, ini menarik sekali. Jadi, memaafkan itu adalah untuk kedamaian diri kita. Orang yang kita benci, mungkin yang tidak bisa kita maafkan, itu bisa saja dia tidur nyenyak. Ya, tetapi kita yang menyimpan dendam, yang tidak bisa memaafkan, itulah yang menderita. Karena itu, demi kebaikan diri kita sendiri, demi kedamaian diri kita sendiri, sebaiknya kita rela untuk memaafkan. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi suami, mari kita lanjutkan pada pesan suami berikutnya. Di dalam Sri Satya Sai Speak volume 33 bab 10, suami bersabda, "Maafkanlah mereka yang pernah menyakitimu. Milikilah keyakinan bahwa apapun yang terjadi padamu, sepahit apapun itu semua adalah untuk kebaikanmu. Jika seseorang menyakitimu, janganlah pernah membalas." Saudaraku semuanya, di sini suami memberi pesan yang begitu jelas bahwa kita harus meyakini apapun yang terjadi pada hidup kita itu adalah untuk kebaikan kita. Mungkin di saat ada seseorang membuat kita marah atau membuat kita sakit hati, di saat itu kita merasa kesel sama orang itu. Tetapi mari kita selalu ingat pesan suami ini, bahwa tidak ada apapun yang terjadi tanpa izinnya. Jadi orang itu datang kepada kita untuk menjadi guru kita, agar kita bisa bertumbuh menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih dewasa, menjadi lebih bijaksana. Mereka datang hanya sebagai alat untuk menguji diri kita, apakah kita sudah menjadi semakin baik, menjadi semakin pemaaf. Bapak Ibu saudaraku semuanya, sebenarnya ada sangat banyak lagi pesan suami tentang memaafkan ini,
Tapi untuk kali ini mari kita coba renungkan, kita camkan dua pesan suami terkait memaafkan ini dan coba kita terapkan dalam hidup kita. Kalau boleh saya simpulkan, pada intinya memaafkan ini adalah bukan untuk orang lain, tetapi ini semua untuk diri kita. Ya, tadi pertama suami berpesan, barang siapa yang tidak bisa memaafkan, maka tidak akan ada kedamaian dalam hidupnya. Itu satu. Terus yang kedua, suami berpesan kita harus selalu yakin bahwa apapun yang terjadi pada hidup kita itu adalah untuk kebaikan kita, untuk pertumbuhan kedewasaan kita. Karena itu saudaraku, mari kita selalu ingat pesan suami ini. Bapak Ibu saudaraku semuanya, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga ada manfaatnya. Sampai berjumpa lagi dalam serial berikutnya. Salam.